Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isnawati dengan NIM H121161019. Di sini saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Perbandingan Bagan Kendali, Generalized Variance, dan Multivariate Exponentially Weighted Moving Variance dalam Monitoring Variabilitas Proses. Di bawah bimbingan Ibu Dr. Erna Triherdiani, SSI MSI, Ibu Dr. Nurtiti Sunusi, SSI MSI, serta dosen penguji Ibu Detranda Nasra Sirajang, MSI, serta Bapak Siswanto, SSI MSI. Dalam proposal ini terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Bab 1 pendahuluan terdapat 5 subbagian. Yang pertama, latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Semakin ketatnya persaingan di era globalisasi menyebabkan setiap perusahaan dituntut untuk berkompetensi dengan perusahaan lain untuk menciptakan produk yang lebih baik. Kualitas produk juga merupakan salah satu faktor penentu dalam menjaga loyalitas konsumen. Untuk menghadapi persaingan tersebut, salah satu cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pengendalian kualitas. Statistical Process Control atau pengendalian kualitas merupakan bagian yang penting dalam pemantauan suatu proses agar kualitas produk yang dihasilkan tetap terjaga. Proses pemantauan dilakukan untuk menghindari munculnya masalah kualitas dalam produk. Salah satu penyebab munculnya masalah kualitas dikarenakan adanya variabilitas proses. Variabilitas proses merupakan variasi yang terjadi di dalam proses manufaktur maupun non-faktur. Variasi-variasi ini dapat terjadi dikarenakan adanya variasi dalam elemen-elemen proses, yaitu manusia, mesin, metode, material, dan lingkungan, sehingga diperlukan pengendalian variabilitas proses. Salah satu teknik yang digunakan untuk mengendalikan variabilitas proses adalah dengan menggunakan bagan kendali. Bagan kendali berupa grafik yang dapat mengetahui proses sudah terkendali atau tidak terkendali. Keadaan terkendali apabila titik-titik berada di antara batas pengendali, sedangkan keadaan tidak terkendali apabila terdapat satu atau beberapa titik yang terletak di luar batas kendali. Seringkali dalam pengendalian kualitas tidak cukup dengan pengamatan univariat, namun harus secara multivariat karena banyaknya karakteristik kualitas yang akan diukur. Bagan kendali multivariat digunakan untuk mengontrol beberapa karakteristik kualitas secara bersamaan. Adapun bagan kendali multivariat yang digunakan yaitu MUMV dan Generalized Variance. Multivariate Exponentially Weighted Moving Variance atau MUMV merupakan bagan kendali multivariat dengan pengamatan individual untuk mendeteksi perubahan variabilitas proses. Penentu batas kendali MUMV melibatkan nilai pembobot, omega, dan width of control limit. Generalized Variance merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memantau variabilitas proses. Adapun penelitian sebelumnya, pada tahun 2014, Muhammad Hamed melakukan penelitian Generalized Variance Chart for Multivariate Quality Control Process Food Procedure with Application. Pada tahun 2017, Gunaratne et al. Melakukan penelitian Exponentially Weighted Control Chart to Monitoring Multivariate Process Variability for High Dimension. Pada tahun 2018, Maharani DKK melakukan penelitian menggunakan diagram kontrol MEUMA dan MUMV pada pengendalian karakteristik kualitas air. Terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana membentuk bagan kendali Generalized Variance dan Multivariate Exponentially Weighted Moving Variance atau MUMV pada data produksi pipa ERW di PTX. Kedua, bagaimana hasil perbandingan kapabilitas proses dari bagan kendali Generalized Variance dan MUMV. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini, dalam penelitian proses multivariat pada umumnya dilakukan pengendalian proses rata-rata
dan variables proses. Namun dalam penulisan ini permasalahan dibatasi pada pengendalian variables proses dengan memonitor variables proses menggunakan bagan kendali MeoMV dan generalized variant. Selain itu juga difokuskan pada data berdistribusi normal multivariat dan diaplikasikan pada data produksi pipa ERW di PTX dengan jumlah 3 variabel. Tujuan penelitian yang pertama, memperoleh bagan kendali generalized variance dan MeoMV. Yang kedua, mendapatkan hasil perbandingan proses dari bagan kendali generalized variance dan MeoMV. Adapun manfaat penelitian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi bagi pihak PTX sebagai masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan volume produksi pipa untuk meningkatkan kualitasnya sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah pengetahuan mengenai pengendalian kualitas secara statistik menggunakan diagram kontrol MeoMV dan generalized variance di bidang industri. Bab 2 tinjauan pustaka, terdapat beberapa subbagian diantaranya pengendalian kualitas, statistika deskriptif, matriks data multivariat, distribusi normal multivariat, vektor rata-rata matriks multivariat, matriks varian kovarian, uji normalitas multivariat, uji independensi, bagan kendali generalized variance, bagan kendali EUMA, bagan kendali MeUMA, bagan kendali MeUMV, indeks kemampuan proses, serta proses produksi pipa ERW. Bab 3 metode penelitian, terdapat 4 subbagian. Yang pertama, sumber data, variabel penelitian, metode analisis, dan diagram alir. Metode penelitian, sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari Divisi Quality Control PTX yang diperoleh dari skripsi Susanto tahun 2017 pada lampiran 1. Data tersebut merupakan data pengujian produk pipa ERW dengan karakteristik kualitas diameter, panjang, dan berat. Pengambilan sampel terbagi dalam 2 tahap. Tahap pertama diambil pada periode Januari sampai Juni. Tahap kedua diambil pada bulan Juli sampai Desember. Adapun variabel penelitian yaitu X1 diameter, X2 panjang, dan X3 berat. Metode analisis yang pertama, mendeskripsikan data elektrik resistance welded pipa ERW menggunakan statistik deskriptif. Yang kedua, melakukan pengujian distribusi normal multivariat pada data ERW fase 1 untuk mengetahui apakah variabel penelitian mengikuti distribusi normal. Yang ketiga, melakukan pengujian independensi menggunakan uji Bartlett pada data ERW fase 1 untuk mengetahui apakah antar variabel saling berkorelasi. Selanjutnya, melakukan analisis data menggunakan bagan kendali generalized variance dari data ERW fase 1 untuk mengendalikan variables proses. Kelima, melakukan analisis data menggunakan bagan kendali MeoMV dari data ERW. Metode analisis MeoMV pada fase 1. Yang pertama, membuat matriks C yang berukuran N kali N di mana omega adalah diagonal utama dan merupakan nilai pembobot yang ditentukan sebelumnya. Membuat matriks M yaitu matriks segitiga bawah berukuran N kali N di mana lambda sebagai elemennya. Membuat matriks identitas yang berukuran N kali N. Menghitung matriks Q untuk mendapatkan trace Vn sebagai matriks karakteristik kualitas yang akan dikontrol berdasarkan persamaan 2.39. Menghitung nilai trace Vn berdasarkan persamaan 2.41. Menghitung nilai ekspektasi trace Vn berdasarkan persamaan 2.42. Menghitung var trace Vn berdasarkan persamaan 2.43. Menghitung nilai BKA dan batas kendali bawah berdasarkan persamaan 2.44. Selanjutnya, memplotkan nilai trace Vn dengan berbagai kombinasi pembobot lambda dan omega yang sudah ditetapkan. Memilih pembobot lambda dan omega bagan kendali MeMV yang paling optimum. Selanjutnya, melakukan kembali pengujian normalitas dan uji independensi pada data fase 2, melakukan monitoring variables proses dengan bagan kendali generalized variance dan MeoMV pada fase 2 dengan pembobot optimal yang sudah didapatkan pada fase 1,
Selanjutnya, melakukan perhitungan dan analisis dari indeks kapabilitas produksi pipa RW fase 1 dan fase 2, identifikasi penyebab out of control, dan menarik kesimpulan. Adapun diagram alirnya seperti yang saya tampilkan pada slide. Yang pertama, memulai pengumpulan data pipa RW, mendeskripsikan data, uji normal multivariat dan uji bar lab. Apabila tidak normal, maka kembali ke pengumpulan data. Apabila datanya sudah normal, maka dilanjutkan ke analisis data fase 1, yaitu analisis bagan kendali MMV pada data fase 1 dan analisis bagan kendali general variance. Setelah didapatkan, selanjutnya analisis data fase 2, penghitung kapabilitas proses, identifikasi penyebab out of control, kesimpulan, dan selesai. Beberapa referensi yang saya gunakan. Terima kasih.